Shalom, selamat hari Minggu. Kebetulan hari ini hari Minggu, hujan saya nggak keluar sama istri, di rumah nonton TV udah bengong. Ya udah, mendingan gue buat video lah sekalian ini, berikan informasi buat kalian, ya kan? Terima kasih yang udah subscribe. Saya rasa udah waktunya ada yang saya harus kasih tahu. Dan video kali ini saya buat pun cuma untuk subscriber. Untuk subscriber saya juga nggak post ke Facebook saya lagi atau apa, ya kan? Saya rasa udah mulai cukup, 100 lebih udah cukup lah, 100 lebih kali keluarga mereka. Yang penting infonya kesampaian ke kalian. Dan satu, saya mohon kedepannya video-video saya jangan kalian share-share apa yang sudah kalian dengar, cukup kalian terapkan buat diri kalian, kasih tahu keluarga kalian gitu ya, nanti apa yang mau saya sampaikan. Dan saya rasa saya suka kebanyakan subscriber saya kalian anak-anak muda. Nah, ini saya memberikan info juga, masukan edukasi buat kalian, ya kan? Yang lainnya yang negatif komen, I don't care, ya kan? Nggak masa bodoh sama mereka. Yang penting gua jalan terus, gua bisa bawa balik orang ke jalan Tuhan, itu niat saya, ya. Untuk ada yang nanya ada yang nanya saya di Facebook, di Messenger soal ada yang bilang saya bullshit atau apa, ya kan, gimana cari duit. Gue udah ngomong, gue beda sama mereka. Gue bukan paranormal, bukan tukang tarot yang cari pasien, cari duit. Gue cari itu, gue punya kerjaan tetap sebagai chef, duit gue juga gue buat invest putar cari. Gue kasih contoh begini aja, ya. Sebulan lalu gue baru beli tuh, nih, tahu nggak nih apa? Kelihatan nggak? Nih ya, platinum, ya, platinum. Kebetulan industri lagi jatuh karena dia banyak dipakai di industri, ya. Dulu lebih mahal dari emas, ya, lebih mahal dari emas. Cuma sekarang jatuh karena kebanyakan dia juga dibuat untuk katalis di mobil diesel. Sebelum palladium, orang pakai palladium udah mahal. Nih, gua palladium ini. Nih, ya, cuma di Jepang mampu buat, ya. Palladium ini lebih mahal daripada emas sekarang, ya. Jadi kebetulan lagi jatuh harga, gua beli. Hitungannya per gram sekitar $26 saya beli per gram, ya. Ada berapa pieces lah, ya, ada saya ngambil, ya. Jadi gimana saya cari duit? Nah, saya dikasih penglihatan, saya tahu, ya kan. Misalnya saya tahu bakal ada bencana banjir, longsor ini, itu saya udah dikasih penglihatan berapa negara yang mobilnya hancur gitu. Saya lihat, nanti industri jalan. Saat industri jalan, ya memang sekarang kan kelihatan 2 bulan lalu berita-berita, perusahaan Toyota, perusahaan apa, negara-negara tuh kan penjualan anjlok minus, ya kan. Dan platinum ini, ya, selain buat katalis, ya paling terbanyak dipakai industri katalis buat mobil diesel, ya. Dan untuk medical, alat-alat kedokteran, ya kan, selain perhiasan juga, ya. Dan ini juga salah satu untuk kemoterapi kanker, ya. Jadi saya udah perhitungkan, saya lihat, ini paling nggak akhir tahun bakal naik harganya, ya kan. Mungkin di bulan depan September. Nah, bulan lalu gue beli $26. Naik saja, gue nggak usah cerita naik ke $30 per gram atau $30 something. $28 naik aja. Kalau 1 gram gue untung $2, ya. Di sini spreadnya kecil, nggak kayak di Indo, ya. Indonesia tuh buybacknya mahal gila tuh, ya kan. Kalau di sini gini, misal emas, ya, emas misalnya 900.000 di Indo, dia beli balik buybacknya, spreadnya 800.000 dia beli. Di sini enggak. Misal saya beli emas 900.000,
itu saya jual balik spreadnya paling beda 13 sampai 15 ribu, kalau agak tinggi 17 ribu ya, beda. Nah saya kalau naik ini ke 29 dolar lah ya, berarti dia buybacknya mungkin 27 dolar, gua untung 2 dolar 1 gram, kalikan gua 500 gram aja udah 1000 dolar pak di kantong saya, daripada duit saya taruh di bank. Gua nggak percaya bank, dan gua nggak suka pegang duit ini duit kertas ya, gua nggak percaya ya. Di seluruh dunia bank itu sekarang kamu lihat krisis, cetak terus terserah mereka. Jadi saya supaya juga kondisi sekarang saya tahu duit saya, karena nanti kedepannya ada inflasi, duit itu makin ngecil, nah itu investnya, dan saya cari uang lebih. Saya punya kerjaan tetap ya kan sebagai chef, tapi ya itu, nah ini buktinya ya. Belum emas saya kan bilang saya beli emas kayak gini 50 gram ya, belum yang batangan, ada yang batangan juga yang begitu, itu saya taruh di deposit box saya di bank karena bahaya taruh di rumah. Dan saya suka beli yang kecil-kecil gini ya, karena apa, gampang kita simpan, kita selip-selip. Jadi kalau ada apa-apa, namanya saya perantau ya di negara orang, kalau udah krisis terjadi apa-apa gampang saya, jadi saya perhitungkan betul semuanya ya kan. Nah itu jadi jelas, saya nggak bullshit. Saya udah bilang saya buat video sebenarnya untuk ngomong-ngomong ini gue males, cuma karena untuk saya lihat ada yang memang harus saya sampaikan gitu. Oke, udah sampai di poin. Nah hari ini apa yang mau saya sampaikan, dengar baik-baik ya, saya mau jelaskan. Mungkin kalian, saya tahu ada juga kalian yang suka lihat ramalan atau astrologi ya. Jangan lihat itu, jangan percaya. Tapi saya mau jelaskan secara aspek astrologi sekarang yang benar. Tapi astrologi yang bukan soal karir, cinta, ini itu. Gini loh, kejadian bulan lalu ya, tanggal 21 Juni itu kan gerhana itu ya. Itu gerhana bukan gerhana yang seperti biasa. Gerhana itu adalah tanda, sign dari Tuhan. Sign apa? Itulah sign tanda mulainya kelaparan. Oke, itu sign daripada perut. Ya, ini yang mau saya sampaikan. Nah, kenapa video-video sebelumnya dari awal video saya bahas soal bencana, saya akan selalu ingatkan tanam apa yang ada, ya kan? Atau bertanilah, berkebunlah kalian, ya kan. Saya terus berpikir berapa bulan, gimana kalau yang nggak punya tanah yang apa gitu ya, cuma ini. Saya mikir, saya nyari solusi, saya orangnya begitu, saya udah tahu saya apa gimana caranya, saya cek, saya search ya. Mas video kemarin tuh saya bilang coba kalian hidroponik, karena saya lihat hidroponik itu simple gitu ya. Kalian yang nggak ada duit, nggak ada modal, dengan styrofoam gabus gitu pun itu bisa kalian ini, karena kedepannya itu bakal ada kekeringan yang buat kelaparan gitu. Ini saya ngomong secara global ya, saya tidak hanya Indonesia gitu, karena waktu Tuhan berikan saya penglihatan itu global, berapa negara. Tapi Indonesia kayaknya terjadi pun saya nggak tahu apakah berapa pulau atau seluruh Indonesia ya, karena secara global dibilang. Dan itu poinnya. Jadi gerhana yang terjadi tanggal 21 itu adalah sign dari Tuhan, tanda udah masuk proses kekeringan, kelaparan, krisis pangan ya, intinya krisis pangan. Jadi kalau kalian lihat kan banyak tuh, kalian boleh cek situs, wah kalau gerhana ini, apalagi yang disambung-sambungkan dengan mistis nggak ada. Itu tanda dari Tuhan sebenarnya, itu adalah tanda perut. Nah mungkin coba kalian cek antara kalian, ada nggak misalnya
3 hari sebelum gerhana itu atau setelah 3 hari gerhana itu, misalnya tanggal 19, 20 gitu ya, ada yang sakit perut nggak? Yang ngerasa mules, nggak enak, kenapa gitu? Atau setelah tanggal 21 atau tepatnya 21, 22 gitu ya, 23 ngerasa sakit perut gitu. Nah itu sign pertama dari Tuhan, gerhana adalah perut isi, yang artinya ada kendala di perut. Nah, jadi kendala di perut itu bisa kelaparan, atau itu juga tanda masuknya karma buat orang yang suka makan uang-uang haram, koruptor gitu ya. Misalnya gini, taruhlah koruptor dia banyak duit, dia udah di penjara gitu, mungkin dia bakal kena kanker perut, entah dia kanker usus atau yang akhirnya dia nggak bisa makan juga. Paham kan maksud saya gitu? Jadi itu sasaran ke depan ya. Jadi mulai Jun 21 2020 itu ke depan, terus 2021 gitu sampai 2002 terus ada itu. Ini global, secara global, di pokoknya makhluk di bumi ini pasti ada yang kena itu. Nah, terus apa yang ini saya selalu lihat, saya mikir gitu, yang saya pikirkan adalah rakyat-rakyat kecil yang miskin. Nah kalau yang punya duit atau yang ada tanah masih gampang kita kasih tahu, tanamin ini, dia bisa nanam. Nah kalau yang nggak punya gimana, saya mikir terus. Maka saya pikir yang terbaik, nah ini saya mau kasih tahu kalian, mulai sekarang masih ada sedikit waktu buat kalian prepare sebelum datang itu ya. Belajarlah tanam apa saja, hidroponik yang, dan kalian bisa beli ya, nggak usah pipa-pipa mahal, sebelum nanti inflasi bakal lebih mahal. Kalian kalau ada duit sekarang beli. Atau gue mikir juga kan, gimana rakyat kecil, tapi kayaknya program pemerintah ada tuh, pinjam UMKM apa kalian pinjam, kalian buat modal, buat tanam, belajar nanam. Pokoknya gini loh poinnya ya, message yang mau kasih tahu kali ini, kejadian itu di muka bumi ini. Saya gini ya, ingat baik-baik ya, saya paling benci, walaupun ada gereja-gereja teriak akhir zaman, gue paling benci bukan akhir zaman. Oke, nggak ada akhir, belum. Memang kita hidup di penghujung zaman, saya tegaskan sekali lagi, karena gue nggak suka dengar itu kalau akhir zaman begini, pewahyuan gitu. Itu gue ngerasa mereka nakut-nakutin orang, buat orang panik gitu ya. Gue nggak suka. Gue kasih tau ini penghujung zaman benar ya, penghujung zaman benar, tapi belum saatnya ya. Dan gue paling nggak suka lihat apalagi yang dikata, oh Tuhan kapan engkau datang. Jujur aja, Tuhan tuh paling benci kalau kalian tanya tuh kapan datang. Kalian boleh doa apa aja, jangan kalian tanya Tuhan kapan dia datang. Tuhan paling nggak suka ditanya itu ya. Biarkan itu berjalan, karena itu semua rahasia Tuhan di atas ya. Oke. Jadi saya mau kalian tuh persiapkan. Mudah-mudahan di tempat kalian nggak terjadi, mungkin ada, tapi ada daerah-daerah yang bakal kekeringan, terus bencana, krisis pangan pasti terjadi ya. Itu udah mulai, berapa negara udah mulai, ini continue terus, jadi dia berjalan terus ya. Nah jadi kalian siap-siap, masih ada waktu ya. Tanam, belajar tanam. Kalau kalian nggak ada lahan, nah maka saya lihat hidroponik tuh, walaupun kalian rumah ada sedikit aja, hidroponik kan bisa dibuat tingkat-tingkat gitu ya. Nah itu apa aja, kecuali yang punya tanah, kalian bisa tanam untuk investasi 3 tahun 4 tahun, karena inflasi akan terjadi, itu hyperinflasi, bisa 3 kali lipat ya, ngerti kan? Karena nanti sekarang ini ekonomi stuck ini, itu namanya deflation itu dia belum, tapi kedepannya saat industri udah mulai putar, nanti udah itu inflasi akan semua serba mahal ya. Maka kenapa saya suruh kalian beli emas, bagi yang punya duit invest, supaya nilai uang kalian tidak jatuh dan ngikut gitu. Nah untuk yang bertanamlah,
belajar hidroponik atau apa, saya nggak tahu gimana ininya, kalian cari solusi, saya berikan solusi. Saya bukan hanya ngomong, kan kalau kalian lihat orang mereka, oh saya lihat ini, oh saya lihat itu, nggak ada solusi. Saya selalu mikir gimana solusi buat kalian gitu. Sedangkan saya sendiri di sini kalau kejadian, saya nggak bisa nanam apa-apa di negara Jepang apapun, selalu ada aturan izin, nggak bisa. Nah, saya sendiri cari solusi kalau terjadi di sini juga. Apa yang saya siapkan saya udah prepare gitu, termasuk gini loh, sampai makanan begini ya saya beli loh. Ini yang kayak makanan tentara, biskuit tentara, bisa kenyang lo, nggak lapar gitu ya, yang cukup ini saya beli, saya stok itu. Ini buktinya, karena apa yang sudah saya lihat gitu. Nah, nanti pelan-pelan sebelum waktunya itu saya mulai stok beras juga lah ya kan. Nah, jadi saya mikir Indonesia apa sih anak. Terus saya mikir juga, nah buat kalian yang ekonomi pas-pasan, ingat apa yang bisa kalian stok. Misalnya gini, kan ada makanan dulu perang itu kan ada kue-kue kering atau yang bisa bertahan setahun. Nah, ada duit sekarang, kalian buat dikit, simpen ya. Itu yang saya ingin beri masukan ke kalian ya kan. Bila nanti masuk ke jangka ke situ, krisis pangan melanda Indonesia, kalian siap ya. Nah, video hari ini yang ingin saya sampaikan soal itu, poin itu. Jadi kalian tanam aja apa yang kalian ada gitu, yang nggak ada tanah, nggak ada lahan, cuma ada sedikit pun, coba dengan styrofoam kayak dengan gabus atau apa, atau asbes gitu kan bisa tuh. Nggak harus pipa, belajar gimana. Sekarang ada waktu, kalian yang nggak ngerti belajar dulu gimana ininya, bibit-bibitnya. Jadi ke depan kalau ada apa-apa, supaya kalau kalian tiap sampaikan ke tiap keluarga. Tapi jangan kalian share video saya gitu ya, cuma kalangan kasih tahu gitu ya. Karena ya bagus sih, saya udah lihat video Jokowi juga udah persiapkan food state-nya kan, lumbung pangannya. Tapi ya saya nggak ngerti lah, pemerintah, gue masih kurang yakin pemerintah. Bukan Jokowi nggak bagus, orang-orang bawahnya apakah banyak yang masih nggak ini. Indonesia harus perbaharui betul etiket, manner, kejujuran itu sangat ini ya. Mereka terlalu ini. Tapi saya yakin kalian anak-anak muda ya, saya sangat berharap anak-anak muda Indonesia ya hidup di dalam Tuhan dan dedikasi apa yang bisa buat negara, buat keluarga gitu ya. Niat saya cuma begitu. Apa yang saya ini nanti ke depan saya kasih tahu lagi yang lain. Yang saya mau sampaikan ini saya buka nih soal itu gerhana ya gitu. Bukan manusia aja, termasuk bumi, perut bumi. Jadi nanti ada gunung meletus atau apa, istilahnya itu kontak dengan perut, walaupun bumi ini kena juga dari efek gerhana itu gitu. Karena itu sign dari Tuhan ya, cara kerja alam semesta. Tuhan sebelum melakukan sesuatu tuh, Tuhan selalu berikan tanda, sign, yang cuma orang ngerti aja yang bisa ini ya. Nah, sign gerhana tanggal 21 itu adalah itu perut, yang artinya makanan ya, krisis pangan. Atau untuk bumi pun ya, perut bumi itu ada yang meledak, nanti bakal kalian lihat tuh. Ada, bukan di Indonesia aja, di negara lain juga ada letusan atau ya itu. Jadi persiapkan, prepare. Jadi saya hari ini buat video tuh saya perhitungkan untuk masih ada waktu nggak untuk masih sekarang saatnya udah saya harus sampaikan untuk kalian belajar cocok tanam apa aja. Bagi yang ada lahan tanah yang gini, kalian bagikan yang untuk makanan ya kan. Terus yang untuk kalau yang punya duit ada tanah investasi gitu ya, tanamin aja ya kan, entah mangga atau apa, itu jadi usaha kalian nanti. Ikuti program UMKM sekarang gitu ya. Ikuti program itu, saya rasa kalian terbantu ya kan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan di video kali ini, dan hanya untuk subscriber. Video ini
kedepannya saya buat video juga, saya udah nggak post-post ke Facebook saya rasa udah cukup, saya nggak butuh banyak orang. Yang penting kalian mulut ke saudara kalian kasih tahu prepare itu yang akan terjadi, ya. Dan doa terus, karena dengan doa kita dapat merubah segala sesuatu, ya. Dengan doa agar kita menggugah hati Tuhan untuk mengasihi kita gitu, dan dalam lindungannya terus apapun yang terjadi. Ya secara logika normal ya, kita jadi manusia harus prepare, sediakan payung sebelum hujan, itu pepatah orang Indo kan. Nah saya hidup begitu, udah saya lihat apa yang bakal terjadi, saya udah sediakan payung. Saya juga sediakan payung, kalau benar-benar hujan ya saya nggak basah. Kalau basah pun cuma kena percikan-percikan airnya doang gitu. Paham kan maksud dari saya? Ya, jadi video hari ini itu yang ingin saya sampaikan. Oh ya, ada satu pertanyaan dari ini saya mau jawab. Ada yang tanya, apakah ini sudah pewahyuan masalah 66 dan antikris? Please deh, nggak usah terpengaruh dengan yang begitu-gituan, ya. Antikristus itu dari zaman Yesus udah ada antikristus yang nggak suka Kristus dengan segala sebutan, sampai sekarang pasti ada, ya. Jalani saja hidup, ya, dengan benar. Diri kita dulu deh, yang penting bina diri kita baik-baik, ikat hubungan yang erat, hubungan kita dengan Tuhan, ya kan. Sebarkan kasih Dia, ajarannya, itu aja kita jalanin dulu. Jaga lisan kita jangan menghujat, walaupun kita dihujat, ya kan. Tebarkan kasih gitu, ya. Dengan kasih semakin kita tebar, dengan doa yang terus kita panjatkan, kita bisa membalikkan keadaan. Saya sangat percaya itu, ya kan. Dan ingat, jangan pernah takut atau apapun, ya, sebab roh kita lebih besar dari apapun. Roh kita yang diberikan Tuhan dari surga itu sangat besar. Jangan takut dengan skala ini itu. Berita, kurangi lihat berita, apalagi berita Indo, kurangi lihat. Saya jujur ya, saya nggak pernah mau lihat berita Indo, ya. Apalagi politiknya gue nggak mau lihat. Gue lebih suka nonton kalau soal politik, jangankan TV Indo, ya. Yang Amerika, CNN, CNBC, saya aja kalau lihat politiknya saya nggak mau lihat gitu. Kenapa? Saya udah tahu TVC Fox punya siapa, ya kan, CNN pihak mana, ya kan. Saya kalau mau lihat politik, jujur saya cuma lihat di BBC, ya, di BBC Hard Talk. Kalau soal politik saya suka lihat Hard Talk di BBC. Jadi kurangi lihat berita apa, terus kurangi lihat film-film horor mistis gitu, ya. Itu pesan saya, karena itu pengaruhnya negatif buat kalian, ya. Lebih baik banyak-banyak doa, nonton yang menginspirasi buat kalian, anak-anak muda, dan belajar terus. Nanti video ke depan saya akan ceritakan apa yang harus kalian pelajari. Saya coba cari solusi juga buat kalian gitu. Saya udah lewat masanya, kayak saya yang udah mau ke 50 itu bukan milenial lagi. Kalian kaum milenial, anak-anak muda, karena saya udah lihat video saya, kebanyakan yang lihat orang apa, kebanyakan 48% yang nonton video saya itu umur 25 sampai 34. Jadi kalian kaum milenial, dan saya yakin kalian anak-anak Tuhan, kalian pasti sense-nya lebih ini bekerja, ya. Saya sangat berharap dengan kalian positive thinking, bina diri kalian, ya kan, bina iman kita. Sama bukan kalian, saya sendiri saya terus juga membina diri saya dari emosi apa ini itu semua, ya kan. Jadi untuk hari ini sampai di sini video saya. Tuhan berkati kalian selalu. Salam saya Rio dari Tokyo, Jepang. Oke, God bless you all.